kepadamu gereja Tuhan, eklesia Tuhan, akan kuberikan. Kenapa pakai kata akan? Karena waktu itu dia belum mati. Kunci kerajaan sorga, keys of the kingdom of heaven. Anak-anak kunci. Bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Sekarang bukan lagi akan, karena dia sudah mati dan bangkit. Dulu akan. Sekarang adalah saat engkau mempunyainya, sudah menerimanya di dalam kepercayaanmu, pengenalanmu. Dan lebih jauh, anak kunci ini ada bicara apa? Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Kita punya otoritas mengikat dengan perkataan iman. The resurrection power, kuasa kebangkitan of His church. Hari di mana kita mendengar sekarang bukan lagi hanya satu pribadi, yaitu Yesus yang memulai, tetapi setiap saudara yang mendengarkan, setiap saudara yang ada. Saudara adalah gerejanya. Setiap saudara adalah apa? Gerejanya yang menerima kehidupan, yang menerima kebangkitan, yang menerima kuasa itu. Dan kuasa kebangkitan dari setiap saudara di dalam satu tubuh ini adalah gereja Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Apa yang terjadi saat Tuhan Yesus setelah disalib, mati, dan kemudian ditaruhkan di dalam gua dan dikuburkan, saudaraku. Mereka datang ke kubur untuk melakukan hal yang baik seperti biasa. Tapi saudara, saat mereka sampai di depan kubur itu, apa yang terjadi? Batu itu sudah terguling. Penutup kuburan itu sudah terguling. Saudara tahu, Yesus, dia bangkit. Kalau dia sudah bangkit, dia tidak perlu menggulingkan batu. Nah, buat apa saat dia bangkit batu itu harus digulingkan, saudaraku? Karena dia tahu masih banyak orang ingin mencari dia ke dalam kuburan itu. Dalam kehidupan jemaat gerejanya, banyak kali batu itu masih ada terlihat, sehingga tidak menemukan. Dan berkata, mungkin dia masih di dalam. Tetapi Tuhan menggulingkannya, sehingga tidak lagi ada alasan. Berkata Yesus masih terbaring di dalam. Mereka masuk ke dalam dan menemukan hanya kain yang membalut tubuhnya. Malaikat bertanya kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Mengapa kamu melihat dia sepertinya masih mati, sedangkan dia sudah hidup? Kalau engkau mempercayai Yesus pernah hidup, itu baik. Murid-murid melihat Yesus hidup, dan dia luar biasa melakukan mujizat. Dia mengajar luar biasa. Tetapi kalau engkau mempercayai dia hidup dan mati, dan kemudian dia bangkit dan dia hidup, saudaraku, itu akan sangat berbeda. Itu kuasa. Murid-murid mencari dia yang hidup di antara orang mati. Adakah di dalam hidupmu mencari, mengharapkan kematian? Apa itu kematian? Berapa sering di dalam kehidupanmu engkau berpikir dan berkata, sia-sia, matilah gue, matilah lo. Berapa sering di tengah-tengah kehidupan gerejanya kita ada karena kita percaya kehidupan, kita percaya kebangkitan, kita percaya Yesus bangkit dari kematian, sehingga kita bisa ada seperti hari ini, sehingga kita boleh berkumpul bersama karena Yesus hidup. Itu akan mengubahkan kehidupanmu. Nah, saudaraku, gereja itu, saudaraku, percaya akan kebangkitannya. Tetapi hari ini saya akan cerita bagaimana dia menaruhkan gereja itu di awal, saudaraku. Bagaimana gereja itu bisa ada. Kita ini gereja. Gereja itu bukan satu orang. Gereja itu kumpulan dari orang. Bagaimana gerejanya bisa ada? Dia perlu datang utuh Tuhan 100%. Firman yang hidup. Dan dia menjadi manusia. Manusia yang utuh 100% manusia. Apa kelanjutan dari perkataan malaikat itu? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah
apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ini perkataan yang sangat penting, saudaraku. Apa yang Yesus ceritakan kepada murid-muridnya berkaitan dengan kematian dan kebangkitannya. Saya ulangi, saudaraku. Perkataan ini menjadi sangat penting saat malaikat itu mengingatkan murid-muridnya agar mereka ingat perkataan Yesus saat Yesus masih hidup. Tentang apa? Tentang Yesus menceritakan bagaimana dia akan mati dan kemudian akan bangkit pada hari ketiga. Kapan pertama kali Yesus menceritakan itu? Firman Tuhan berkata di dalam Lukas 24 ayat ke-8. Maka teringatlah mereka, yaitu murid-muridnya, akan perkataan Yesus itu. Yaitu perkataan tentang kematian Yesus dan perkataan tentang kebangkitan Yesus. Pertama kali Yesus memberitakan kepada murid-muridnya. Tetapi sebelum bicara kematian dan kebangkitannya, dia menaruhkan terlebih dahulu fondasi untuk gerejanya. Pertama kali Tuhan Yesus, sebelum dia menceritakan kematian dan kebangkitannya, dia bicara tentang apa, saudaraku? Tentang gereja. Jadi gereja adalah inisiatif Tuhan. Gereja adalah maksud Tuhan. Gereja adalah kehendak Tuhan. Dan gereja adalah engkau. Tetapi bukan engkau satu orang. Tetapi engkau di dalam satu kumpulan bersama-sama. Yang ditaruhkan bersama-sama oleh Tuhan. Sebelum dia menyampaikan tentang kematian dan kebangkitannya. Matius pasal 16 ayat ke-15. Demikian. Yesus tanya kepada murid-muridnya. Menurut murid-muridnya, Tuhan Yesus ingin tahu siapa dia. Tuhan Yesus ingin setiap anak-anaknya ini mengenal dia pribadi. Yesus sebelum itu tanya tentang siapa dirinya menurut orang lain. Tetapi dia tidak peduli. Tetapi dia peduli pendapat setiap saudara. Pendapat orang-orang yang sudah dia panggil bersama-sama. Itu bukan hanya pendapat, saudaraku. Itu bicara tentang satu pengenalan. Buat setiap saudara yang mendengar. Yang sangat penting apa? Adalah mengenal siapa Yesus bagi dirimu. Who is Jesus for you? Siapa Yesus buat engkau pribadi? Banyak orang melihat Yesus tentu sebagai juru selamat dan itu tidak salah. Itu pasti. Yesus siap menolong, pertolongannya selalu ada. Yesus penyembuh, dia sudah melakukannya dan terus masih melakukannya. Yesus tidak meninggalkan, dia berjanji, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Tetapi siapa dia bagimu? Pertanyaan itu, saudaraku. Persis sebelum dia menyampaikan tentang hatinya akan gereja. Karena Yesus niatnya, saudaraku, selain penebusan adalah membangun gereja. Untuk menyelesaikan kehendaknya adalah melalui gerejanya. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, Son of the living God. Karena dia lahir sebagai anak manusia, sehingga dia disebut juga anak dalam pengertian anak manusia. Dia juga disebut anak Allah. Tetapi penyebutan anak Allah itu adalah setara dengan Allah. Simon berkata, engkau adalah Allah dan engkau hidup sebagai manusia. Pengenalan ini hanya Simon yang mendapatkannya. Tetapi bagi Tuhan Yesus itu pun cukup. Tuhan Yesus bukan hanya mau orang lain tahu. Tuhan Yesus mau orang lain mengenal dia. Sama seperti Simon mengenal dia. Agar tidak menjadi hanya pembicaraan. Tetapi bukan menjadi satu kehidupan. Gereja Tuhan buat hidupmu. Engkau banyak membicarakan Tuhan mungkin. Itu hal yang baik. Tetapi adakah engkau membawa kehidupan Tuhan di dalam hidupmu? Tuhan mau engkau membawa dia di dalam kehidupanmu. Di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam kehendakmu, di dalam tingkah lakumu, di dalam sikap kehidupanmu. Engkau membawa dia. Tuhan mau engkau membawa dia. Yesus berkata kepada Petrus, kepada Simon, berbahagialah engkau Simon anak Yunus. Karena itu bukan datang dari manusia, bukan datang dari daging. Tetapi itu datang dari Bapa. Bless Tuhan memberi berkat kepada orang yang seperti itu, saudaraku. Ada berkat khusus di dalam pengenalan yang seperti itu. Itu yang mengubahkan menjadi babak baru perjalanan seorang manusia. Who is Jesus for you? Mempercayai siapa dia. Dia adalah pencipta. Dia adalah yang memulai. Dia adalah yang paling awal sebelum ada apa-apa. Dan dia mengambil rupa manusia. Siapa? Yesus bagi engkau. Mempercayai dia, saudaraku. Akan mengubahkan hidupmu.
Jadi banyak orang saudaraku mencari sesuatu yang luar biasa di dunia ini. Baik itu kepandaian, baik itu pengetahuan, baik itu kekayaan, baik itu posisi, baik itu jabatan saudaraku. Itu baik. Tetapi itu sangat terbatas. Karena itu semua akan berhenti. Ini adalah berkat khusus dan Petrus mendapatkan. Dan ini adalah esensi. Dan ini adalah fondasi. Dan ini adalah yang paling mendasar. Yesus memulai apa? Gereja. Amin. Gereja. Saat saudara mendengar kata gereja, saudara tahu ini bukan tentang rumah ibadat. Ini bukan tentang gedung. Ini tentang manusia yang percaya dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sehingga Yesus berkata, engkau diberkati. Dan dia melanjutkan saudaraku. Dia berkata, sekarang engkau adalah Petros. Yaitu artinya apa? Batu, solid dan dapat dipakai. Berdasarkan jawaban itu, Tuhan Yesus mengatakan, engkau Petros. Dan di atas Petra ini, Petra itu bukan lagi batu yang kecil, tapi Petra itu adalah batu yang besar. Aku akan mendirikan jemaatku. Mengenal siapa Yesus secara personal dan pribadi adalah berkat kehidupan yang datang dari Tuhan. Dan itu akan menjadi fondasi bagi gerejanya. Petros yang adalah satu batu kecil. Dan dia taruhkan menjadi Petra. Batu-batu inilah bersama-sama yang kita sebut gereja, eklesia. Hidupmu yang solid, ini menjadi gereja yang luar biasa. Gereja yang tidak dapat bisa digoyahkan. Amin saudaraku. Dan perkataan itu dia lanjutkan saudaraku. Dia berkata begini, di atas batu karang ini, yaitu Petra, batu. Di atas batu bersama-sama, aku akan mendirikan jemaatku. Dimulai dari Son of Living God, satu anak, yaitu Allah yang hidup. Menjadi banyak saudaraku. Alam maut tidak akan menguasainya. Tapi banyak anak Tuhan hidupnya takut. Takut kepada kematian. Belum mati, sedikit masalah sudah takut. Yesus bangkit dari kematian, makanya hari ini kita ada. Gereja Tuhan, kita hidup di dalam kebangkitan Tuhan. Banyak hal yang terbatas di dalam hidupmu, tidak perlu lagi terbatasi. Kalau engkau bisa melihat itu. Kata Tuhan, gerejaku, kengerian seperti apapun, yang paling ngeri yang engkau takuti, tidak dapat bisa menang lawan engkau. Usia tua tidak menjadi satu masalah. Persoalan bukan sesuatu yang harus ditakuti. Bangkitlah gereja Tuhan. Kepadamu gereja Tuhan, eklesia Tuhan, akan kuberikan. Kenapa pakai kata akan? Karena waktu itu dia belum mati. Kunci kerajaan sorga. Keys of the kingdom of heaven. Anak-anak kunci. Bukan hanya satu, tapi banyak sekali. Bukan hanya kematian yang kita tidak perlu takuti, tapi segala persoalan yang akan kau hadapi ke depan mulai dari sekarang ini. Mulai dari menit ini ke depan. Apapun yang kau hadapi. Terus seterusnya Tuhan sudah berikan apa? Kunci, anak-anak kunci. Yesus mati dan bangkit, dan dia adalah pencipta. Untuk apa dia mati dan bangkit? Tentu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku. Dan dia adalah Tuhan itu sendiri, saudaraku. Sehingga kematiannya bisa menggantikan kematianmu. Engkau tidak hidup dalam ketakutan. Dan sekarang dia berkati hidupmu. Dan dia memberikan anak-anak kunci kepadamu. Untuk apa saudaraku? Untuk setiap persoalan, masalah di dalam kehidupanmu. Untuk ketidakmampuanmu, merasa gagal, merasa tidak berpengharapan, ada anak kunci. Terima itu. The keys of the kingdom of heaven. Saya melihat banyak yang hidup di dalam kekhawatiran. Mulai dari yang khawatir tidak dapat pasangan, sampai yang khawatir akan pasangan yang sudah ada. Enggak menikah, khawatir jadi perawan tua. Bagus saudara, kalau saudara tua dan saudara perawan itu bagus saudaraku. Artinya hidup saudara benar. Tapi saudaraku, bagi yang sudah usianya tinggi juga khawatir. Khawatir enggak pernah gendong cucu. Tapi setelah menikah dan punya cucu, khawatir lagi. Nanti tidak cukup untuk membiayai. Sehingga hidup dalam kekhawatiran. Ada anak kunci. Gembok yang seperti itu. Tutup. Ya tentu yang paling umum khawatir nggak ada uang, saudaraku. Saudara tidak hidup dari uang, amin saudaraku. Tapi kalau saudara rajin, saudara hidup benar, tidak mungkin saudara hidupnya ditinggalkan. Tetapi hari ini bahkan lebih daripada itu, saat engkau punya masalah, persoalan lebih besar dari semua itu, ada anak kunci di dalam Tuhan. Engkau perlu ambil anak kunci itu. Karena Tuhan berikan anak kunci ini kepada siapa? Kepada gerejanya. Sehingga hidup kita
Sebagai gereja Tuhan, saudaraku, kita meninggalkan semua tadi ketakutan, kekhawatiran, semua persoalan, semua kemasalahan, semua masalah itu yang akan ada dan terus ada, yang juga mendatangi orang tidak percaya, orang percaya, mendatangi orang lain dan mendatangi hidupmu. Tetapi engkau punya anak kunci itu dan engkau tidak takut. Hidupmu terangkat. Itu maksudnya, saudaraku, gereja Tuhan bangkit. Baru nanti bisa menyelesaikan banyak hal yang lain. Anak kunci ini ada bicara apa, saudara? Saudara baca, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ini bicara otoritas. Otoritas sebagai gereja Tuhan. Nah, saudara jangan heran, makanya karena Petrus dapat, saudaraku. Walaupun dia punya kelemahan, dia punya keterbatasan, setelah itu dia ditegur. Saudaraku, dimarahin. Karena dia mau hidup membawa cara manusia, dan kemudian dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Berkata bahwa dia tidak kenal sama Yesus. Tetapi dia adalah satu orang yang Tuhan pakai, saudaraku. Karena dia kembali. Karena engkau kembali. Tuhan mau pakai hidupmu. Dan Petrus dipakai luar biasa, saudaraku. Dengan otoritas. Otoritas yang luar biasa. Satu hari, saudaraku, setelah semua itu Yesus setelah bangkit, saudaraku, dan Roh Kudus turun 50 hari kemudian, saudaraku, apa yang terjadi? Dia berbicara di tengah-tengah kondisi bangsa yang masih sama, bangsa yang tidak percaya, bangsa yang memberontak. 3.000 orang menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan. Dan kehidupan gereja mula-mula itu mulai terjadi. Kita sudah hidup di dalamnya, saudaraku. Kuasa, otoritas itu ada. Gereja Tuhan punya otoritas. Saudara bersama-sama punya otoritas. Saudara perlu mengambil kepercayaan itu. Kepercayaan itu akan mengubahkan hidupmu. Mengikat dengan perkataan iman. Engkau punya pasangan terbatas. Hidup di dalam dosa. Berbohong. Berjudi. Mabok. Hidup di dalam perzinahan. Doa dengan otoritas. Ikat setiap kuasa kegelapan yang bekerja di belakangnya. Engkau melihat anak-anak yang tidak berpengharapan. Memberontak. Marah. Terluka, kecewa, mau lari, tidak mau bersama-sama, tidak mau mendengarkan. Ambil waktu, doa. Pakai kunci itu. Tundukkan jiwanya di dalam Tuhan. Perintahkan. Jangan sekali kalau berdoa. Kenapa? Karena alam roh itu, saudaraku, nyata. Dan kuasa kegelapan itu ada. Dia bekerja, masih bekerja. Tetapi kita diberikan kunci, kita diberikan otoritas sebagai gereja. Mengatasi semuanya itu hanya engkau tidak bisa memaksa orang. Engkau membuat orang itu kembali bisa mendengar, kembali bisa membuka hidupnya dia. Engkau perlu meruntuhkan terlebih dahulu setiap belenggu, setiap tipu daya, setiap ikatan itu engkau perlu runtuhkan terlebih dahulu. Apalagi sebagai orang tua, sebagai pasangan, engkau punya otoritas secara kehidupan lahiriah ini. Dan otoritas secara kehidupan rohani. Sebagai orang yang menggembalakan, memimpin. Otoritas itu nyata, saudaraku. Sebagai orang percaya, engkau punya otoritas itu. Dan engkau melihat dirimu terbatas. Pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran jahat. Mulai tawan pikiran itu. Ada otoritas, kunci. Banyak anak-anak Tuhan tidak memakai kunci ini. Apa yang tertutup. Kamu lihat engkau berjalan, kamu mengusahakan ini, mengusahakan itu, gagal. Tidak mampu, tidak ada berkatnya. Gersang, kering, tidak ada pengharapan. Mulai buka. Perintahkan, mulai buka di dalam nama Yesus. Karena engkau punya kunci. Gereja Tuhan yang punya pengenalan, dia hidup di dalam berkat. Di dalam hidup pemeliharaan. Mulai bicara. Pintu terbuka, jalan terbuka. Karena orang yang punya kunci dengan orang yang tidak punya kunci, kalau saudaraku sama-sama ditahan, akan berbeda. Yang satu tenang-tenang saja. Sebentar dia akan buka dan dia akan pergi. Tapi yang tidak punya kunci, dia adalah tawanan. Engkau melihat kelemahan di fisik, tubuh fisikmu terbatas. Engkau melihat sakit, bagian tubuh tertentu sakit. Engkau melihat penyakit, penyakit ini, penyakit itu. Datang, engkau punya otoritas. Sama Tuhan berikan ini kepada gerejanya. Eklesia punya itu, saudaraku. Engkau bisa membuka, engkau bisa menyelesaikan, engkau bisa mengusir. Engkau punya otoritas. Maukah engkau hidup di dalamnya? Kebangkitan gereja Tuhan dimulai dari hidupmu. Bukan hanya menyadari, tapi menerima, percaya, dan hidup di dalamnya. Kebangkitan gereja Tuhan. Bangkit. Gereja Tuhan punya otoritas dan kuasa. Karena Tuhan membangun gerejanya. Bukan gedung, tetapi engkau. Dan dia membangunnya berdasarkan apakah engkau mau dan engkau mengenal dia sebagai pribadi Allah yang sempurna. Hidup di dalam manusia yang sempurna. Dan kemudian manusia yang sempurna itu, saudaraku, mati.
mati. Manusia 100% itu saudaraku, tubuh itu saudaraku, bangkit menjadi tubuh yang baru. Dan dia menjadi tidak terbatas. Engkau dikatakan sudah mati bersama dengan dia saat engkau percaya. Engkau bisa hidup dan bangkit dan hidup di dalam kuasa kebangkitan itu. Amin saudaraku, amin. Sehingga hari ini di mana engkau mendengarnya, engkau dapat apa? Membuka dan mengaktifkan kuasa kerajaan Allah. Membuka artinya apa yang terkunci diaktifkan. Apa yang saudaraku tidak benar, saudaraku tadi yang tertutup dibuka. Yang saudaraku yang terbuka tapi itu jahat. Terbuka untuk hal-hal jahat, terbuka untuk pornografi, terbuka untuk percabulan. Semua ditutup. Amin. Sebagai gereja Tuhan, engkau dapat menutup apa yang tidak benar. Sebagai gereja Tuhan engkau dapat membuka apa yang benar. Yang datang daripada Tuhan tapi tertahan engkau buka. Dan sebagai gereja Tuhan engkau dapat mengaktifkan kuasa Allah itu. Otoritas itu di dalam hidupmu. Sehingga kuasa kebangkitan itu. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Dunamis itu ada di dalam hidupmu. Kuasa yang membangkitkan itu yaitu Roh Kudus saudaraku. Roh dunamis ini dia tinggal di dalammu. Dan kita dikatakan oleh Efesus 2 ini telah dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kenapa Kristus? Karena dia adalah yang mati dan yang bangkit saudaraku, yang diurapi. Sekalipun dulu kita, kamu, saudaraku, engkau mati oleh kesalahan, kebodohan, kegagalan, ketidakmampuan. Engkau dosa, engkau rusak di dalamnya, engkau mati. Tetapi yang paling yang dimaksudkan sini adalah karena dosa pelanggaran dari Adam itu saudaraku, yang menyebabkan itu semua terjadi. Engkau mati di dalamnya. Engkau hari ini dihidupkan kembali. Terima kehidupan itu. Sekarang pribadi agar kita encounter, berjumpa dengan kuasa itu hari ini. Kuasa yang membangkitkan itu. Dunamis itu. Roh Allah yang membangkitkan dia dari kematian. Yesus itu manusia 100%. Dia berkata tadi, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya dia terpisah dari Allah, dari Tuhan. Belum pernah, selama dia jadi manusia, selama dia di dalam kandungan, dia adalah roh Allah. Dia adalah Allah yang sempurna saudaraku. Dia terlahir sebagai manusia. Allah sempurna, ada bersama dengan dia. Tetapi saat kematiannya itu saudaraku, dia terpisah. Di situ saudaraku apa yang terjadi? Di situ keterpisahannya. Dia menerima keterpisahanmu dari Tuhan. Sehingga keutuhan dia, kebangkitannya menjadikan keutuhan dan kebangkitanmu di dalam Tuhan. Itu yang membedakan. Karena dia tidak terpisah untuk selama-lamanya. Dia hanya terpisah untuk seketika. Alkitab berkata dia dijadikan sedikit lebih rendah dari malaikat. Karena dia terpisah. Allah terpisah dari dia saat dia mati. Itu kengerian. Karena dia tidak boleh. Tetapi dia memilih untuk saudara dan saya. Masihkah engkau takut? Karena dia sudah menaklukkan itu. Dia sudah menang. Makanya saya mau berdoa buat hidupmu. Berdasarkan kemenangan Yesus. Berdasarkan otoritas Yesus. Dan engkau dapat iman dan berdoa buat hidupmu juga. Hari ini dimana engkau pun berdiri. Dan percaya. Baik engkau yang ada di rumah. Apa yang menjadi keterbatasanmu? Apa yang menjadi ketakutanmu? Apa yang jadi persoalan di dalam kehidupanmu? Betul banyak. Hari ini ambil iman itu. Ambil percaya itu. Taruhkan tanganmu di dada. Taruhkan di situ. Sekarang ada engkau. Ya banyak di antara saudara yang terbatas. Tubuh fisiknya juga. Ambil kepercayaan. Ambil iman itu dulu. Taruhkan. Kalau engkau bisa menyentuh bagian itu. Bagian tubuhmu yang sakit. Yang terbatas. Engkau boleh menyentuhnya. Kalau engkau hanya perlu menyentuh jiwamu yang terbatas. Sentuhlah itu. Ada otoritas, ada kuasa, ada kesembuhan, ada kemenangan. Hari ini Tuhan mau nyatakan bagi gerejanya. Dimulai dari hidupmu. Tuhan mau nyatakan itu. Terbataskah engkau? Segala keterbatasan itu diangkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengambil kemenangan itu. Kami mengambil otoritas. Kami mengambil kuasa. Kami mengambilnya, menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak kunci itu, ya mulai aktif. Anak-anak kunci ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima. Kami terima. Dan mulai lihat apa yang menjadi batasan di dalam kehidupanmu. Saya bisa berdoa, tapi saya juga terbatas berdoa. Tidak persis sama seperti apa yang kau alami. Tetapi engkau tahu apa yang ada di dalam hidupmu. Engkau mulai berdoa. Ambil otoritas hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Di dalam nama Tuhan Yesus sekarang, semua keterbatasan, semua sakit penyakit, semua kelemahan, semua ketidakmampuan, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdasarkan otoritas daripada gereja kami sekarang bersama-sama gerejamu Tuhan, kami mengambil otoritas pertama-tama atas pikiran, perasaan, jiwa yang terbatas, kehendak yang terbatas ini tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Mengambil otoritas dan kuasa datang daripada Tuhan. Kebangkitan itu terjadi di dalam gerejanya. Kebangkitan itu terjadi di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam kehendak umatmu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan kebangkitan itu terjadi. Kegairahan, semangat itu mulai membakar, membara. Dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang ketakutan, kekhawatiran, perasaan-perasaan ini hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Perintahkan, usir itu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap masalah, persoalan yang engkau takuti, di dalam nama Tuhan Yesus mulai tawan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Runtuhkan. Boleh teguhkan saudaramu kalau engkau perlu teguhkan. Sekarang aku berdoa buat engkau juga yang lemah fisik tubuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan engkau jiwanya masih engkau teguhkan dirimu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kesakitan di dalam nama Tuhan Yesus. Area tubuh yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Dimulai dari perasaan takut itu, diangkat dari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Takut akan kesakitan, takut akan penyakit, diangkat dari hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kesembuhan itu menjalar. Kesembuhan datang daripada Tuhan. Karena kuasa itu mampu dan telah membangkitkan Yesus dari kematian. Sekarang kuasa yang sama menyembuhkan hidupmu. Kuasa yang sama bekerja menyembuhkan hidupmu. Kuasa yang sama ini bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa ini bekerja. Kuasa ini mengalir.